Pengertian dan tujuan teks biografi. Pengertian teks biografi. Biografi adalah teks yang menceritakan kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Biografi seringkali menggambarkan perjalanan hidup, tantangan, dan pencapaian seseorang dalam bidang tertentu. Kemudian, pengertian teks biografi menurut para ahli. Yang pertama, itu Krida Laksana 2008. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, biasanya dalam bentuk naratif yang menggambarkan perjalanan hidup tokoh secara kronologis. Kemudian yang kedua ada Koswara 2022. Biografi adalah kisah atau riwayat hidup seseorang yang ditulis untuk memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi pembaca. Kemudian yang selanjutnya itu tujuan teks biografi. Yang pertama, memberikan inspirasi. Biografi seringkali ditulis untuk menginspirasi pembaca dengan menceritakan perjalanan hidup tokoh yang penuh perjuangan, kegigihan, dan pencapaian luar biasa. Kemudian yang kedua, menghargai jasa dan prestasi. Biografi bertujuan mengabadikan kontribusi tokoh dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, politik, dan lain-lain agar tetap dikenang oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, memberikan inspirasi sejarah. Biografi tidak hanya menceritakan hidup seseorang, tapi juga dapat menjadi sumber sejarah yang membantu memahami suatu peristiwa atau zaman tertentu. Kemudian yang keempat, meneladani nilai-nilai positif. Kisah hidup seseorang dalam biografi seringkali mengandung nilai moral seperti kerja keras, pantang menyerah, dan kepemimpinan yang bisa menjadi teladan bagi pembaca. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mengenalkan tokoh kepada masyarakat. Biografi membantu memperkenalkan seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, budaya, atau sejarah kepada generasi berikutnya. Teks biografi bisa berbentuk naratif yang mengalir seperti cerita atau dalam bentuk deskriptif yang lebih formal. Gaya penulisannya disesuaikan dengan tujuan serta sasaran. Ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta nyata tentang kehidupan tokoh. Biografi harus berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi dalam kehidupan tokoh, bukan hasil imajinasi. Contohnya, B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ia dikenal sebagai ilmuwan yang berjasa dalam dunia penerbangan dan pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia ketiga. Yang kedua, menggunakan sudut pandang orang ketiga, kata ia atau beliau. Penulisan biografi menggunakan kata ganti orang ketiga karena ditulis oleh orang lain, bukan tokoh itu sendiri. Contohnya, ia menempuh pendidikan di ITB sebelum melanjutkan studi ke Jerman. Di sana, beliau menjadi salah satu insinyur yang berperan dalam pengembangan teknologi pesawat terbang. Yang ketiga, memuat peristiwa penting dalam hidup tokoh. Berisi momen-momen berpengaruh dalam kehidupan tokoh seperti perjuangan, pencapaian, atau tantangan yang dihadapinya. Contohnya, pada tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang Nusantara, IPTN. Salah satu pencapaian pentingnya adalah pengembangan pesawat N250, yang menjadi kebanggaan Indonesia di dunia kedirgantaraan. Yang keempat, memiliki pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil. Kisah dalam biografi biasanya memberikan inspirasi dan nilai kehidupan bagi pembaca. Contohnya, perjalanan hidup Habibie mengajarkan bahwa kerja keras dan ilmu pengetahuan bisa membawa perubahan besar bagi bangsa. Yang kelima, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ditulis dengan bahasa yang jelas dan komunikatif agar mudah dimengerti oleh berbagai kalangan pembaca. Contohnya, Habibie adalah sosok yang gigih dan pantang menyerah. Ia membuktikan bahwa anak bangsa bisa bersaing di tingkat dunia dengan ilmu dan kerja keras. Struktur teks biografi. Struktur teks biografi terbagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi atau pembuka. Bagian awal yang mengenalkan tokoh termasuk nama, tempat, dan tanggal lahir serta latar belakang keluarga. Contohnya,
Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita Indonesia. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Menceritakan perjalanan hidup tokoh termasuk rintangan yang dihadapinya serta cara ia mengatasinya. Contohnya, sejak kecil, Kartini ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, namun adat saat itu membatasi perempuan untuk bersekolah. Meski demikian, ia tidak menyerah dan terus belajar secara mandiri serta menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di Eropa. Yang ketiga, reorientasi atau penutup. Bagian akhir yang berisi kesimpulan, pandangan penulis terhadap tokoh serta dampak atau warisan yang ditinggalkan tokoh. Contohnya, perjuangan Kartini menginspirasi lahirnya sekolah-sekolah perempuan di Indonesia. Pemikirannya tentang kesetaraan masih relevan hingga kini dan setiap tahun bangsa Indonesia merayakan Hari Kartini sebagai penghormatan atas jasanya. Jenis-jenis teks biografi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu biografi resmi. Biografi resmi ini ditulis dengan izin atau persetujuan dari tokoh yang akan diceritakan atau keluarganya. Misalkan, jika seseorang menulis tentang seorang artis terkenal, mereka harus meminta izin terlebih dahulu. Dikarenakan biografi ini akan menceritakan kehidupan tokoh sesuai dengan yang disetujui oleh mereka atau keluarganya. Contohnya, biografi seorang presiden yang ditulis dengan izin dari keluarganya. Yang kedua yaitu biografi tidak resmi. Nah, biografi ini ditulis tanpa izin dari tokoh atau keluarganya. Penulis biasanya mencari informasi dari berbagai sumber seperti wawancara atau arsip. Biografi ini bisa lebih bebas tapi terkadang tidak selalu akurat. Contohnya biografi seorang ilmuwan yang ditulis tanpa izin dari tokoh tersebut. Yang ketiga yaitu biografi lengkap. Biografi lengkap menceritakan keseluruhan kehidupan tokoh, mulai dari masa kecil hingga karir dan pencapaian-pencapaian besar yang telah diraihnya. Semua bagian tersebut diceritakan dengan detail. Contohnya, biografi yang menceritakan kehidupan lengkap seorang penulis terkenal. Yang keempat, biografi singkat. Biografi ini hanya menceritakan sebagian dari kehidupan tokoh, biasanya bagian yang paling penting atau menarik, seperti karir atau prestasi. Biografi singkat ini lebih ringkas dan tidak menjelaskan seluruh hidup tokoh. Contohnya, biografi singkat seorang atlet yang menceritakan prestasi terbaiknya. Kaidah kebahasaan merupakan penggunaan bahasa untuk membuat teks atau tulisan menjadi lebih jelas, tepat, dan mudah dipahami. Dalam teks geografi, kaidah kebahasaan sangat penting untuk menjelaskan kehidupan tokoh secara terstruktur dan mudah dimengerti oleh pembaca atau penonton. Adapun penjelasan lebih rinci tentang kaidah kebahasaan dalam teks biografi, yang pertama yaitu menggunakan kata hubung. Nah, kata hubung ini digunakan untuk menghubungkan kalimat-kalimat atau peristiwa-peristiwa dalam cerita. Fungsi dari kata hubung adalah agar cerita bisa mengalir dengan baik dan lebih mudah dipahami. Kata hubung juga menunjukkan urutan waktu atau kejadian dalam kehidupan tokoh yang diceritakan. Contohnya, setelah itu, kemudian ia dipindahkan ke kota lain. Nah, kata hubung seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu, membantu menghubungkan satu kejadian dengan kejadian berikutnya. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menjelaskan aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Dalam biografi, kata kerja ini sangat penting untuk menggambarkan apa yang dilakukan tokoh dalam hidupnya, seperti berjuang, bekerja, belajar, dan lain-lainnya. Kata kerja tindakan juga menggambarkan aktivitas atau usaha tokoh dalam mencapai tujuan atau menghadapi tantangan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja pasif.
Kata kerja pasif digunakan ketika tokoh menerima tindakan atau peristiwa, bukan melakukan tindakan tersebut. Biasanya, kata kerja pasif diakhiri dengan kan atau i. Dalam biografi, kata kerja pasif sering digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang menerima penghargaan, diberi tugas, atau mengalami sesuatu. Contohnya, buku karya beliau dibaca oleh banyak orang. Kata kerja pasif memberi informasi tentang apa yang diterima oleh tokoh, bukan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Yang keempat yaitu menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama tokoh yang disebut sebelumnya. Tujuannya adalah agar teks tersebut tidak merasa monoton karena mengulang nama yang sama terus. Kata rujukan seperti ia, beliau, mereka digunakan untuk menggantikan nama tokoh, membuat teks lebih enak dibaca dan menjaga kelancaran cerita. Dengan menggunakan kaidah bahasa tersebut, teks biografi akan menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan lebih menarik untuk dibaca atau ditonton. Kaidah kebahasaan membantu audiens mengikuti alur cerita dengan lebih lancar dan jelas.